banyak. Kasih banyak. Ayo. Terima banyak. Ya. Kasih banyak ya. Makasih ya. Ya. Iya, Mas. Iya. Kalau ini nggak lewat nih, nggak lewat ini. Kalau boleh tahu Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih yang saya hormati, yang kami hormati teman-teman pers ya, media. Jadi memang hari ini klien kami Sarwenda sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, telah datang ke Polda Metro Jaya unit cyber ya, terkait dengan akun TikTok yang dulu pernah viral ya, yang melakukan fitnah terhadap klien kami dan anaknya ya, Thalia. Ya, jadi ini adalah laporan dari RO ya, dari RO. Kami sebagai klien kami sebagai saksi korban. Ya, saksi korban. Bagaimana saksi korban ini adalah pihak yang sangat dirugikan terhadap viralnya akun ini ya, akun TikTok Vinara ya, yang mana tadi sudah ditanyakan kepada klien kami sekitar kurang lebih 16 pertanyaan kurang lebih ya. Lalu juga kami berbicara dengan penyidik juga, kami sangat berharap bahwa pelakunya bisa ditemukan ya. Memang progres dari case ini juga sudah cukup baik ya. Jadi akun Vinara ini sudah dipanggil juga, sudah diperiksa, tapi kita serahkan semuanya nanti bagaimana hasil akhirnya kepada pihak penyidik. Itu ya, yang pasti kami berpesan kepada semua pihak jangan lagi melakukan hoax ya, jangan lagi melakukan fitnah-fitnah melalui media sosial ataupun hal-hal baik TikTok baik YouTube ya, itu akan kami laporkan ya, terutama apalagi yang menyangkut soal anak ya, Bu Enda ya. Jadi memang Bu Enda ini konsisten terhadap anak, dia akan terus memperjuangkan hak-haknya, memberikan rasa nyaman, memberikan perlindungan kepada anak-anak. Jadi 16 pertanyaan sudah dijawab oleh klien kami dengan sangat baik ya, dengan memberikan bukti yang cukup akurat, dan nanti selebihnya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Ci, mungkin sampai sekarang masih ada yang menghujat atau gimana sih Ci di sosial media mungkin? Mungkin teman-teman lebih tahu lah ya, tapi setahu kami setelah kami melakukan tindakan semuanya sudah berkurang ya, alhamdulillah ya. Ya, semoga dengan tindakan ini udah sampai di sini bisa makin jerah. Jadi ini adalah salah satu tindakan nyata dari klien kami. Ya. Mungkin 16 pertanyaan lebih ke arah mana nih, mengenai hal apa aja nih? banyak lah ya. Ya, banyak. Jadi kita serahkan bukti ya, bukti-bukti bahwa memang anak itu adalah memang anak dari klien kami ya. Kan di sana kan mereka memfitnah ya, akun itu memfitnah bukan anak klien kami segala macam ya. Kami juga nggak paham ya, klien kami juga bingung. Klien kami itu seperti ada pihak yang tidak suka terus-menerus gitu ya. Jadi kami pelan-pelan kita akan hadapi juga sampai memang kami akan tahu siapa sih pelaku sebenarnya nantinya ya. Tapi yang pasti kita jelaskan semua buktinya bahwa apa yang disampaikan di akun TikTok Vinaran itu tidak benar sama sekali ya, dan ini menjadi pelajaran buat yang lain juga. Jangan asal bicara dan jangan melakukan fitnah-fitnah ya. Berarti menutup pintu damai nggak sih Ci? Dan akan terus proses hukum aja Ci gitu? Sementara saya menjadi saksi. Ya, saksi korban ya, yang mana memang nanti itu coba didiskusikan dengan pelapor. Tapi kalaupun memang ditanya, klien kami pernah bilang bahwa untuk memberikan efek jerah ya kami tidak akan semudah itu untuk memaafkan. Kita harus lihat tindakan nyatanya juga ya kan, jangan dibilang memaafkan lalu mengulangi lagi kan kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti ini biar ada efek jerah ya. Ci, mengenal nggak sih sosok di balik Vinara ini? Enggak, kebetulan enggak kenal juga, tahu juga siapapun ada kehadiran orang itu, manusia itu nggak tahu. Bertemu mungkin nggak pernah juga, kan nggak pernah. Nggak tahu sama sekali. Bunda, ternyata pelaporan ini kan terus berjalan dan sudah dipanggil juga katanya terlapornya. Mungkin ada perasaan lega juga karena ini ditangani cukup serius begitu. Ya, senang, tapi jujur ini, ya, tapi jujur ini pertama kalinya aku ke sini, jadi aku lumayan deg-degan sebenarnya. Tapi ya untuk anak apapun dan lama-lama kan sampai juga ya kalau dia mau terus ya. Jadi kayaknya harus ada tindakan nyata supaya hoax itu tidak makin
berkebaya. Ada harapan juga mungkin dari Bunda supaya terlapor ini terus ditingkatkan statusnya mungkin sampai ke persidangan, mungkin sampai juga ke hukuman juga. Ya, jadi begini, ini belum final. Jadi memang tadi kita diskusi dengan penyidik bahwa finarannya sudah pemilik yang membuat akunnya sudah diperiksa, tapi ternyata informasinya adalah dia sempat menjual handphone itu, ya. Nah, lalu siapa yang menggunakan setelah itu ini lagi dicari. Ya, jadi kita tunggu lagi, tapi sekali lagi kami terima kasih kepada pihak polisian yang serius menangani perkara ini, tapi besar harapan kami untuk mendapatkan pelaku sebenarnya. Jangan selesai sampai di sini karena efek jerah ini harus ada pada pihak-pihak itu. Ya, nanti bagaimana setelah ditangkap baru duduk bersama dengan kami untuk bagaimana apakah dimaafkan oleh klien kami itu nanti urusan nanti. Tapi kami berharap kita dapat dulu siapa pelaku sebenarnya. Itu ya, Bang, Cik, nanti kedepannya akan monitor gitu, seperti Bang, ini ya? juga kalau misalnya ada yang Terus lebih lagi monitor akan langsung atau melaporkan apa bagaimana? Kita lihat nanti aja. Talia gimana Bun? Talia Iya, ada sempat pembatasan main tahu nggak sih atau sosmed. gimana? Kalau dia mah ada pembatasan main sosmed, tapi kan orang di sekitar dia main sosmed ya. Maksudnya saya bisa jaga dia, tapi saya nggak bisa jaga lingkungannya dia, ataupun mungkin teman-temannya dia, atau orang yang tiba-tiba ketemu dia, nanya-nanya dia gitu. Jadi ya saya memberikan dia pengertian juga, dan yang pastinya kenapa saya bisa sampai ada di sini ya karena saya mau anak saya tahu gimana pun saya pasti akan bela anak saya, dan saya akan mengeluarkan fakta-fakta yang benar gitu. Jangan berita hoax ini itu, ntar anak saya dikatain orang, ntar anak saya malah terganggu secara psikologisnya. Saya nggak mau. Terganggu seperti artinya Talia psikologis. Ya saya sangat menjaga sih. Memberi pengertiannya seperti apa sih Cik, sampai dijelasin segala macam di lain atau gimana? Jelasin secara perlahan, dan tentunya dia selalu ngomong apa aja yang dia dapat beritanya gitu. Jadi ya cukup sekedar apa yang dia dapat saya jelaskan saja. Jadi kalau misalnya sekarang umurnya menurut saya belum cukup saya menjelaskan apa berita di luar sana yang sangat kejam ini, ya kan? Jadi perlahan aja. Perlu pendampingan ini nggak psikolog gitu betul? Psikolog ada? Sudah. Pendampingan berapa lama selama ini? Masih oke. Artinya Terima masih kasih. perlu ini. Terima kasih ya. Bang, buktinya apa mungkin tadi yang dibawa? Ya Boleh tadi sedikit? kan Saya terikutin. Oke. Terima kasih. Soal awalnya mungkin Bu sedikit pun kan Terima udah kasih. tinggal lama Iya. Ruben katanya Bu kenapa Bu mungkin? Baik. Apakah karena